Saat kita belajar chord, seringkali ada yang terlupakan, yaitu diminished. Chord apakah itu dan apa gunanya? Yuk, saksikan video ini sampai tuntas. Salam sang gitaris, saya Faye. Hari ini saya mau bedah tuntas mengenai chord diminished. Yang mana chord ini sering terlupakan saat belajar. Kebiasaan kita belajar hanya mayor dan minor. Ada satu yang dilupakan atau dilewatkan, yaitu diminished, ya, atau singkatnya disebut dim. Oke, sebelum saya lanjut video ini, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, yuk kita budayakan, saksikan video tutorial sampai akhir. Kadang seringkali saya menerima komen-komen dari teman-teman, sebenarnya itu saya sudah jelaskan di akhir video, tapi itu yang dipertanyakan. Nah, jadi khusus untuk video ini, saya minta please pelajari sampai akhir video ini, karena ada beberapa penjelasan yang penting. Ya, jadi budayakan teman-teman saksikan video sampai akhir, karena yang penting-penting kadang saya taruh di akhir video, ya, sebagai catatan dan kesimpulan. Berikutnya, dalam bermusik, setiap guru itu punya metode yang berlainan, sudut pandang yang lain. Saya pun punya 3 guru besar dalam hidup saya, dan setiap pandang mereka kadang berbeda, tapi tujuannya sama. Demikian video ini, mungkin saat saya menerangkan ada hal-hal yang beda yang teman-teman dapat, mungkin dari guru teman-teman, atau dari sesama pemain gitar, tapi nanti lihat ujungnya tetap kita akan bermuara di satu pelajaran yang sama. Hari ini saya akan bahas dim. Tapi untuk kali ini saya hanya membahas dim, yaitu keluarga dari triad, yaitu keluarga dari mayor, minor, dim, dan augment. Nah, satu chord yang saya akan bahas hari ini adalah dim dari keluarga triad. Jadi kalau half dim, nanti saya akan bahas di pelajaran yang lain. Nah, dari simbol dim, diminished biasa ini simbolnya adalah derajat, ya. Seperti derajat, atau disebut minor min 5. Misalkan ada B dim seperti ini, lalu B minor min 5. Contoh juga adalah fis dim, ya, seperti ini simbol-simbol yang sering dipakai. Dim yang saya bahas hari ini adalah dim dari keluarga triad. Nah, formulanya adalah 1, 3 mol, dan 5 mol. Ya, jadi 1, 3 mol, 5 mol. Apa 3 mol? 3 mol adalah mi yang turun setengah, lalu 5 mol adalah sol yang turun setengah. Jadi kalau ini adalah chord do mi sol, berarti dimnya lah, ya, ini si mi nya turun setengah dan solnya turun setengah. Nah, saya agak cepat di sini karena saya tidak membahas ini. Yang saya bahas adalah chord yang sering akan kita pakai, ya. Nah, chord dim yang sering kita pakai ada 3, ya, yaitu berdasarkan rootnya, yaitu berdasarkan lintasan chordnya. Nah, jadi ada yang pertama adalah lintasan chord di senar 4, ya, bentuk chordnya seperti ini. Nah, yang sedang saya mainkan ini, ya, adalah E dim, ya, oke. Lalu ini F dim, lalu ini G dim, ya. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Teman-teman bisa lihat tabelnya, ya. Oke. Nah, itu lintasannya yang ada di lintasan 4. Nah, sekarang yang sering dipakai, yang sangat sering dipakai adalah lintasan 5, ya. Bentuk chordnya seperti ini. Nah, yang saya sekarang sedang mainkan adalah B dim, oke. B dim. Berarti kalau saya geser ini C dim, ya, bentuknya seperti ini, ya, seperti itu, oke. Ya, oke. Ini adalah E dim. Lalu itu untuk yang senar 5. Lalu untuk yang di senar 6, nah bentuknya ya ini kan adalah ini Gis dim, ini A dim, ya. Oke, bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman khusus yang di senar ini banyak yang
ingin sharing, berkomen, Kak, bentuknya kok beda dengan yang pelajari dari buku, dari guru mungkin. Nah, saya ambil yang tengah-tengah, ini lebih netral ya, karena berdasarkan dari rumusan chordnya. Sekarang kita akan masuk, apa sih gunanya chord diminis? Ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah chord ketujuh dari keluarga chord. Ya, misalkan C. Kan kalau C keluarganya C, D minor, E minor, F, G, A minor. Nah, tujuhnya adalah dim. Lalu C. Oke, sekali lagi ini untuk triad ya. Untuk 4-part harmoni kayak C minor 7, D minor 7 nanti saya akan bahas di video yang lain. Karena ini beda konteks ya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah sebagai 7. Misalkan saya main di A. Satunya A, duanya B minor, tiganya cis minor, empatnya D, limanya E, enamnya fis minor. Nah, lalu ketujuhnya adalah ini dimnya ya. Ya, oke. Lalu ini gis dim, lalu ini A. Oke. Nah, itu yang fungsi yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini yang sebagai chord penolong menurut saya, karena dim ini adalah mengisi kekosongan di bagian-bagian yang kita bingung kadang chordnya di mana. Saya menyebutnya gini sederhananya, dim itu digunakan di antara chord kedua dan ke-1, atau terbalik ya, chord ke-1 dan kedua. Andai kata satunya C, duanya D minor. Oh ya, buat teman-teman yang pusing apa sih chord 1, chord kedua, teman-teman harus belajar dulu namanya keluarga chord ya. Ada video yang saya buat, teman-teman bisa pelajari dulu keluarga chord ya. Oke, saya ulang. Jadi chord yang pertama ini chord DC, misalkan do sama dengan C. Chord keduanya adalah D minor. Nah, pertengahan ini, andai kata teman-teman ada dengar lagu suaranya terus naik setengah, terus naik ke 2. Nah, ini kan kalau chordnya jelas, kalau sini C, yang ke D ini sini. Nah, yang tengah-tengahnya apa? Nah, ini adalah dim. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini D minor. Nah, ini dim. Nah, demikian juga antara chord 2 dan ketiga sama, dia masuk dim. Jadi chord-chord yang tidak tahu bukan mayor bukan minor biasanya itu dim ya. Nah, jadi kalau saya gabung 1 ke 2 di tengah-tengahnya ada dim, lalu 2 ke 3 di tengah-tengahnya ada dim. Jadi seperti ini kalau kita naik-naik, cari minor ya. Oke. Demikian juga untuk antara 5 dan 6 ya. Andai kata chord 5-nya G, 6-nya A minor, berarti tengahnya nih, yaitu dim ya. Oke. Demikian juga kalau ini F, ini G, 4-nya F, 5-nya G, antara 4 dan 5 itu bisa dimasukin dim ya. Ya, bisa dimasukin dim seperti ini. Oke. Jadi kalau kita telusuri, jadi ini 6, ini dimnya ya, sorry. Oke, lalu ini G-nya, lalu dim lagi. Oke, lalu ini F ya. Terus ini dim, lalu dim. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi, yang fungsi yang kedua ini unik ya. Andai kata teman-teman dengar lagu yang turun setengah-setengah seperti ini, bassnya turun, jangan bingung chordnya kemana. Yang jelas kalau 6-nya adalah minor, ininya dim ya. Lalu ini ada slashing chord 1 on 5, lalu ini dim ya. Oke. Lalu kalau dari 4, ini do sama dengan G ya teman-teman. Ini berarti 6-nya E minor, ya sedang saya mainkan di 4, lalu naik setengahnya ya. Oke. Kalau teman-teman bingung, intinya gini, dim itu bisa diletakkan di tengah-tengah chord yang umum antara mayor, minor, mayor. Di tengah-tengahnya itu diletakkan dim ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nemuin chord yang turun-turun setengah, pasti di antara chord itu ada diminis, karena chord itu bukan minor dan bukan mayor, itu adalah dim. Oke. Nah, di sini letak banyak yang dibahas ya, makanya saya bilang budayakan untuk sampai akhir
ada namanya adaptasi chord. Ya, chord itu diadaptasi untuk voicing lebih enak. Ya, seperti ini misalkan. Ini pada di lintasan 6 ini banyak sekali perbincangan di kalangan gitaris ya. Secara ini kalau do sama dengan C teman-teman ya. Kalau secara turun setengah ini kan chord seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, cuman kadang saya modif, ini pun saya pakai bentuk jadi chord dim yang ini ya, yang gis dim ini antara 5 dan 6 tadi, kan ada dim ya, seperti dijelaskan tadi. Nah, itu saya ubah jadi seperti ini bentuknya. Ya, jadi si not ini saya naikin jadi seperti ini. Karena untuk mendapatkan voicing yang enak. Misalkan saya main. Ya, jadi untuk mendapatkan voicing yang enak. Nah, jadi saya ada adaptasi. Jadi kalau teman-teman bilang itu salah, bukan dim, memang betul, tapi berakar dari dim yang saya modif ya untuk kepentingan voicing. Tapi secara basic teorinya saya paham, kita harus paham maksud saya ini adalah diminis yang dimodif ya. Jadi atau teman-teman bingung itu chord apa ya? Saya kasih tahu sekarang itu adalah dim awalnya, tapi dimodifikasi. Ya misalkan kalau teman-teman sering dengar istilah E on gis, ya ini A minor, E on gis, lalu ini C on G, lalu ini D on F. Sebenarnya adalah hasil modifikasi dari dim. Ya, kenapa bisa seperti itu? Agar voicingnya enak dan mudah untuk menamai chordnya dan dibentuknya. Ya, seperti itu. Sulit misalnya gis dim, nanti bingung seperti apa. Udah gampang aja. E on gis, oke, lebih mudah ya, seperti itu. Jadi memain keyboardnya juga mudah dan secara not juga tidak salah, dan itu tetap ada not-not yang sesuai dengan kaidah keluarga chord tersebut ya, seperti itu. Oke, ini penjelasan singkat mengenai chord dim. Ya, buat teman-teman yang masih belum paham, mungkin masih penasaran, silahkan drop di kolom komen. Atau waktu sedang mempelajari ini, teman-teman sedang mempelajari video ini, teman-teman teringat akan pelajaran lain yang ingin teman-teman saya bahas, silahkan drop di kolom komen. Ya, yang pastikan apa yang saya pelajari ini semoga berfaedah dan berguna buat teman-teman. Ya, oke. Teman-teman, itu saja. Yang suka dengan video ini silahkan like. Ya, klik like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol lonceng. Yang teman-teman mau dukung saya, boleh beli support dalam bentuk super thanks, boleh berdonasi juga kalau teman-teman mau. Dan yang mau jadi member untuk mendapatkan fasilitas VIP, boleh silahkan saya. Atau ada yang mau secara online kita belajar juga silahkan. Hubungi langsung dalam drop di kolom komen dan atau ikuti IG saya ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat video ini ya. Semangat belajar ya, tetap tekun dan jangan patah semangat di tengah jalan. Oke, semangat belajar, salam sang gitaris.